Kalaulah Nabi Khidir masih hidup, maka wajiblah atas Nabi Khidir untuk menyebarkan risalahnya Nabi Muhammad. Di antara risalah Nabi Muhammad apa? Menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, membenarkan Islam, ya, menolong orang-orang muslim. Ini dia syariat Nabi Muhammad, ya, yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya, ya. Kalau misalnya Nabi Khidir hidup tapi dia hanya bertapa di gua ataupun di laut, jalan-jalan mancing, ngapain? Apa fungsi Nabi Khidir hidup di sini kalau tidak berdakwah? Nabi berdakwah, sahabat Nabi berdakwah, para alim ulama berdakwah, menyebarkan Islam. Inilah yang menyebabkan Islam tersebar di dunia. Tapi kalau ada seorang nabi, ada seorang wali, ada seorang alim ulama hanya duduk manis di kamarnya sekedar berzikir, tidak penting. As-Sakaki Channel Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi dalam dakwah kita, serial dakwah kita. InsyaAllah pada kali ini saya akan menyampaikan suatu permasalahan yang juga banyak khilaf-khilaf dan sering muncul, ya, dan akhir-akhir ini sudah mulai juga muncul tentang permasalahan Nabi Khidir apakah masih hidup atau tidak. Jadi yang perlu kita jelaskan sekarang adalah kalau misalnya Nabi Khidir masih hidup, apa kontribusinya terhadap Islam, dan kemudian dia di mana, bagaimana ciri-cirinya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan Nabi Khidir, saya baru berjumpa Nabi Khidir tadi, saya berjumpa, ternyata dia adalah Nabi Khidir. Nah, ini perlu pembuktian yang nyata, sebab saya sering sekali mendengarkan cerita-cerita tentang ini, maka banyak sekali yang cerita-cerita tentang baru ketemu sama Nabi Khidir. Ini yang membuat saya tergugah ingin menyampaikan permasalahan ini supaya menjelaskan pada masyarakat sebenarnya Nabi Khidir masih hidup atau tidak. Nah, perlu kita jelaskan bahwasanya Nabi Khidir, dan kalau kita bandingkan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa, siapakah yang lebih baik? Maka kita katakan Nabi Musa jauh lebih baik daripada Nabi Khidir. Kenapa? Karena Nabi Musa termasuk Nabi Ulul Azmi, dan mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi Musa tidak ada pada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, kemudian ulama khilafiyah juga tentang permasalahan Nabi Khidir ini. Bahkan ada yang mengatakan kalau beliau seorang wali, bukan seorang nabi. Nah, artinya lebih turun lagi derajatnya. Dari nabi jadi wali kan turun. Nabi wali itu kan di bawah nabi. Nah, kalaupun ada yang mengatakan yang paling kuat adalah nabi, nah bukan berarti kita katakan Nabi Khidir lebih afdal daripada Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Khidir mengajarkan sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini tetap ulama mengatakan Nabi Musa alaihissalam lebih baik daripada Nabi Khidir alaihissalam. Oke, sekarang kita mengatakan apa bukti-bukti secara ilmiah yang mengatakan bahwa Nabi Khidir telah tiada sekarang, dan beliau tidak ada sekarang. Cerita-cerita tentang pertemuan orang pada Nabi Khidir adalah fiktif semuanya, dan saya yakin insyaallah itu adalah fiktif. Dalilnya apa? Pertama, dalilnya adalah ayat Al-Quran, ya, surat Al-Imran ayat 81, ya. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa aqastum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata Allah, artinya apa? Ingatlah ketika Allah membuat perjanjian para nabi, tatkala aku berikan kepadamu kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Ya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku? Mereka menjawab, ya, kami berikrar. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, wahai para nabi,
aku menjadi saksi bersama kalian. Nah, ayat ini menerangkan maksudnya kalau ada seorang nabi, yang maksudnya Nabi Muhammad SAW datang membenarkan apa yang ada pada kalian, risalah kalian, maka kalian harus berikrar dan berjanji kalian akan menolong nabi itu. Dan semua para nabi mengatakan kami akan menolongnya. Artinya mereka berikrar kepada Allah, mereka pasti menolong nabi ini. Nah, seandainya Nabi Khidir masih hidup dan dia adalah seorang nabi, maka wajib atas Nabi Khidir membantu Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lihat sekarang bagaimana Nabi Muhammad dicoba dengan permasalahan yang luar biasa, dengan penyiksaan yang luar biasa, peperangan demi peperangan yang terjadi pada Nabi Muhammad. Kemana Nabi Khidir? Nah, tidak ada. Nah, kalau katakan Nabi Khidir sekarang ketika itu atau sekarang ketika Nabi Muhammad SAW berperang, dia lagi di gua atau di laut, itu ngapain? Fungsi Nabi bukan untuk bertapa, bukan semedi. Fungsi Nabi adalah menyebarkan risalah dan membantu orang-orang yang memang dia Muslim. Jadi kemana Nabi Khidir? Nah, maka dalam secara ayat ini Nabi Khidir telah melakukan maksiat yang terbesar karena tidak membantu Nabi Muhammad SAW. Nah, itu pertama. Kedua, dalam Al-Quran usia yang Nabi yang tertua adalah Nabi yang paling panjang adalah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu 950 tahun. Nah, seandainya Nabi Khidir masih hidup sekarang, berarti sudah bertentangan dengan Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Nabi Nuh yang paling lama, ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabisa fihim alfasanatin illa 50 ama. Coba kita buka semua ayat Quran, tidak ada satupun dari ayat Quran yang menerangkan kalau ada nabi yang lebih panjang umurnya daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi kalau misalnya Nabi Khidir masih hidup, berarti beliau berumur sekarang sudah lebih daripada 1000 tahun. Wallahu a'lam, kita tidak tahu ya. Dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad ribuan tahun dah mungkin. Nah, ini menandakan bahwasanya Nabi Khidir tidak ada. Yang ketiga, Allah mengatakan wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Ya, tidak ada seorang pun sebelum kamu wahai Muhammad kami berikan hidup abadi, maka jika kamu mati apakah mereka kekal? Artinya apa? Tidak ada sebelum Nabi Muhammad orang yang kekal. Dia Nabi Khidir kalau misalnya dia hidup berarti dia kekal dong sampai kiamat misalnya. Nah, berarti ini telah terbantahkan dengan ayat Quran, tidak ada manusia yang kekal. Nah, kalau dibilang oh ada Nabi Isa alaihissalam dia kekal, tidak bisa dibilang seperti itu. Nabi Isa ada pengkhususan dari Allah, barrafa'allahu ilaih. Allah mengangkat dia ke langit. Ya. Jadi hidup beliau itu hidup di langit, bukan hidup di bumi. Beda hidup bumi dengan langit. Nah, itu yang kedua, itu yang ketiga. Kemudian Rasul Nabi itu kalau disuruh pilih apakah pengen hidup di dunia atau di akhirat, mereka pilih akhirat semua. Tidak ada yang milih dunia. Dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Mereka nggak suka sama dunia ini. Untuk apa Nabi Khidir hidup lama-lama? Ya. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan dalam hadisnya, "Ara'aitakum lailatukum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahad." Ketahuilah tidak akan ada yang tersisa dari semua yang hidup di malam ini setelah 100 tahun. Artinya ketika Nabi Muhammad mengucapkan ucapan ini, terhitung dari ucapan Nabi Muhammad, orang yang hidup pada masa Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ucapkan itu tidak akan melebihi 100 tahun. Artinya maka pasti akan mati semua. Termasuk juga Nabi Khidir kalau memang beliau masih hidup. Nah, seharusnya beliau sudah mati. Nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah Nabi mengatakan, "Lau kana Musa hayyan baina azhurikum ma halla lahu illa ayyattabi'ani." Kalau Musa hidup sama kalian, tentu ia akan menjadi pengikutku. Ya, tidak sah Nabi Musa kalau hidup pada Nabi Muhammad SAW ia menyebarkan risalah, itu tidak benar. Tapi beliau harus menyebarkan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Kalaulah Nabi Khidir masih hidup, maka wajiblah atas Nabi Khidir untuk menyebarkan risalahnya
Nabi Muhammad. Di antara risalah Nabi Muhammad apa? Menyebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, membenarkan Islam, ya, menolong orang-orang muslim. Ini dia syariat Nabi Muhammad, ya, yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya, ya. Kalau misalnya Nabi Khidir hidup tapi dia hanya bertapa di gua ataupun di laut, jalan-jalan mancing, ngapain? Apa fungsi Nabi Khidir hidup di sini kalau tidak berdakwah? Nabi berdakwah, sahabat Nabi berdakwah, para alim ulama berdakwah, menyebarkan Islam. Inilah yang menyebabkan Islam tersebar di dunia. Tapi kalau ada seorang nabi, ada seorang wali, ada seorang alim ulama hanya duduk manis di kamarnya sekedar berzikir, tidak penting, tidak ada manfaat. Dan yang terbaik adalah orang yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Itu khaira ummatin siapa? Ta'muruna bil ma'ruf, menyebarkan kebaikan. Ya, inilah menyebarkan kebaikan, ini yang paling penting. Menyebarkan dakwah, bukan yang duduk manis di kamar. Ya, tidak ada kontribusi sama sekali kepada manusia. Nah, inilah diantara dalil yang saya simpulkan tentang Nabi Khidir apakah hidup atau tidak. Secara kesimpulan saya bisa ambil kesimpulan di sini adalah bahwasanya Nabi Khidir itu tidak ada. Adapun cerita-cerita tentang bertemu Nabi Khidir, ada orang gila itu, oh ternyata dia Nabi Khidir. Ada orang yang minta-minta itu, oh ternyata dia Nabi Khidir. Itu semua cerita-cerita bohong belaka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalaulah Nabi Khidir itu ada, seharusnya Nabi Muhammad mengucapkannya plus ciri-cirinya bagaimana, sehingga kita tahu, oh dialah Nabi Khidir. Saat kita bilang Nabi Muhammad SAW, oh saya bermimpi Nabi Muhammad. Bagaimana ciri-cirinya? Oh salah, berarti bukan Nabi Muhammad. Oh benar, kenapa benar? Karena ada disebutkan dalam sirah ciri-ciri fisiknya Nabi Muhammad SAW. Maka kita tahu. Sedangkan Nabi Khidir tidak ada. Bagaimana saya bilang ini Nabi Khidir, itu Nabi ini, itu enggak ada. Nanti mungkin di hari selanjutnya bilang, oh itu Nabi Isa dah lahir, oh itu Imam Mahdi dah lahir. Macam muncul khurafat-khurafat yang bermunculan. Nah, kalaulah Nabi Khidir juga masih hidup sekarang, seharusnya Nabi juga menjelaskan Nabi Khidir membantu Nabi Isa di akhir zaman, membantu Imam Mahdi di akhir zaman. Tidak ada. Jadi kesimpulannya, cerita tentang Nabi Khidir adalah mitos belaka, tidak bisa dibenarkan secara akal, dan juga tidak bisa dibenarkan secara syariat, apalagi secara syariat ya. Akal saya tidak bisa, secara syariat juga sangat bertentangan ya. Saja dari saya, sehingga kita bisa memahami bahwasanya kalau ada orang menganggap dirinya sebagai wali, kemudian dia bilang ketemu sama Nabi Khidir, berarti dia adalah pembohong. Saya bisa mengatakan dia adalah pembohong. Ini saja dari saya. Semua kebenaran dari Allah. Semoga kita terus berpikir, terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah yang telah dicanangkan oleh Rasul dan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus melaksanakan sebagaimana para sahabat Nabi dan para a'immatus salaf, di antaranya Imam mazhab. Sejarah saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.